Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Sahabat Bang Lil yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih berpuasa pada saat hari ini. Ada beberapa hal yang wajib kita ketahui bagi orang yang berpuasa dan wajib kita hindari ini. Puasa Ramadan tidak hanya sebatas menahan makan dan minum saja. Ada banyak larangan yang harus dijauhi agar puasa kita bernilai di sisi Allah SWT. Dan puasa juga merupakan ibadah yang sangat agung, sangat mulia. Saking agung dan mulianya ibadah satu ini adalah ibadah yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Lisyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya langsung, kata Allah. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Lalu keberkahan dan keutamaan puasa Ramadan akan diraih oleh orang muslim manakala ia menjauhi larangan-larangan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Banyak larangan-larangan yang kita harus jauhi, yang harus kita hindari. Ada beberapa larangan-larangan saat berpuasa. Yang pertama, dilarang makan dan minum. Sudah pasti kalau makan dan minum itu pasti tidak boleh. Karena dalilnya sebagaimana firman Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat 187, "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam." Lalu yang kedua yang kita tidak boleh, apa itu? Sengaja muntah. Jadi muntah itu membuat kita batal. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang muntah tidak perlu mengqadha, tetapi orang yang sengaja muntah wajib mengqadha." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban Al-Hakim. Lalu yang ketiga, sengaja mengeluarkan sperma. Sperma yang keluar karena sebab istimna atau biasa disebut onadi atau masturbasi, maka puasanya dipastikan batal. Jika sebab mimpi basah di siang hari, maka puasanya tidak batal, namun ia harus mandi wajib karena keluar sperma. Lalu yang keempat adalah berhubungan badan atau jima. Dasar ketentuan berjima membatalkan puasa dalam firman Allah yang berbunyi di Quran surah Al-Baqarah ayat 187, "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." Jadi boleh berhubungan suami istri kalau di bulan suci Ramadan, tapi pada malam hari, siangnya kan. Yang kelima adalah memasukkan sesuatu ke lubang yang ada di tubuh. Nah, apa saja tuh lubang? Nah, yang bisa membatalkan puasa dengan secara sengaja memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh seperti mulut, pasti nggak boleh ya. Baru tenggorokan, hidung, telinga, bagian dalam gitu. Adapun jika tidak disengaja maka puasanya tidak batal. Tapi jangan disering-seringkan pula, nggak sengaja. Cocok juga kan. Yang keenam adalah keluar darah haid dan nifas. Dalilnya apa, Pak? Nah, dalilnya ada dari hadis riwayat Al-Muttaqin alaih yang berbunyi, "Bukankah bila wanita mendapat haid, dia tidak boleh sholat dan puasa?" Lalu ada murtad dan gila. Murtad atau keluar dari agama Islam juga membatalkan puasa, sebab syariat puasa hanya ditujukan kepada umat Islam. Ya sudah pasti, karena syariat untuk berpuasa adalah beragama Islam. Begitu juga dengan gila, termasuk pembatal puasa. Seorang yang tiba-tiba gila maka puasanya batal, sebab syarat sah puasa orang yang berakal, baligh. Itu beberapa larangan-larangan. Nah, di sini juga dijelaskan ada 10 larangan saat puasa Ramadan. Yang pertama, berdusta dan bertindak bodoh. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, "Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta serta bertindak bodoh, maka bagi Allah tiada gunanya ia meninggalkan makan dan minum." Maka
Kita tidak boleh berdusta dan bertindak bodoh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu yang kedua, berkumur-kumur berlebihan dan istinsyak. Berkumur-kumur berlebihan. Istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung, lalu menghirupnya ke dalam hidung ketika berwudu. Rasulullah SAW kepada sahabat berkata, bersungguh-sungguhlah dalam berkumur dan dalam menghirup air ke hidung, kecuali jika engkau sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad. Lalu yang ketiga, berkata kotor dan bertengkar. Diriwayatkan juga Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi, semua anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, ia adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Dan puasa itu adalah perisai. Pada hari seseorang dari kamu berpuasa, janganlah ia berkata kotor dan berbuat gaduh. Dan apabila ada orang yang mengajak berbantah dan bermusuhan, hendaklah ia mengatakan, saya sedang puasa. Hadis riwayat An-Nasai. Lalu yang keempat adalah mencium dengan syahwat. Mencium dengan syahwat juga bisa membatalkan puasa, maka ini dilarang. Sebagaimana dalam firman dari sahabat Nabi, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah berkata, Rasulullah SAW pernah menciumku ketika sedang puasa dan bersentuhan ketika sedang puasa. Akan tetapi beliau itu orang yang paling kuat di antara kamu untuk menahan nafsu. Hadis riwayat jamaah kecuali An-Nasai. Lalu yang kelima, yang dilarang ketika berpuasa adalah berbekam atau pijama. Berbekam termasuk hal yang harus dijauhi ketika berpuasa. Meski tidak termasuk pembatal puasa, berbekam hukumnya makruh saat puasa karena dapat membuat tubuh lemas. Lalu yang keenam, yang pastinya mencicipi makanan, dan itu tidak boleh, terkhusus untuk ibunda-ibunda yang ada di dapur. Mencicipi makanan saat berpuasa juga harus dijauhi oleh umat Islam karena hukumnya makruh kecuali ada hajat. Syekh Al-Syarqawi dalam kitabnya menerangkan, di antara perkara yang dimakruhkan saat berpuasa adalah mencicipi makanan karena dikhawatirkan makanan tersebut sampai ke tenggorokan. Jadi tidak boleh mencicipi makanan ya. Lalu yang ketujuh adalah tidur berlebihan di siang hari. Boleh tidur tapi tidak juga berlebihan. Tidur berlebihan atau sepanjang hari termasuk hal yang harus dihindari saat berpuasa. Nah, sebagaimana telah kita ketahui, sahabat Nabi juga di antara adab-adabnya orang yang berpuasa, hendaknya ia tidak memperbanyak tidur di siang hari dan tidak memperbanyak makan di malam hari. Hendaknya ia bersikap wajar saja akan hal tersebut, sehingga ia tetap merasakan rasa lapar dan haus dahaga. Di siang harinya karena tidak banyak tidur dan tidak malam harinya mampu berjaga karena tidak terlalu kenyang. Dengan demikian jiwanya akan bersih dari hawa nafsu dan nafsu syahwatnya akan melemah dan hatinya akan bercahaya. Inilah rahasia dan tujuannya dari ibadah puasa. Jadi untuk tidur berlebihan. Lalu yang kedelapan adalah menggibah atau menggunjing. Ini sering dilakukan oleh orang-orang yang menggosip. Perkara yang satu ini juga harus dijauhi ketika kita sedang berpuasa. Selain menyebabkan hilangnya keberkahan puasa, ghibah termasuk dosa ancaman yang sangat keras. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta, mengamalkannya atau yang melakukan tindakan yang bodoh, maka Allah tidak butuh atas usahanya dalam menahan rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat lain juga mengatakan ada berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan buah dari puasanya selain rasa lapar, dan berapa banyak orang yang bangun beribadah di malam hari namun tidak mendapatkan melainkan sekedar begadang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah yang harus kita jauhi. Lalu yang kesembilan adalah memandang yang haram. Memandang yang haram seperti melihat wanita yang bukan mahram bagi kaum lelaki dengan syahwat termasuk perkara yang harus dijauhi saat berpuasa. Begitu juga dengan tontonan kita di YouTube, di sosial media, apa yang kita lihat itu dilarang. Yang berinisialkan haram. Video yang mendatangkan tentang syahwat juga tidak boleh. Allah berfirman dalam artinya di surah An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada orang yang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluan. Dan yang terakhir adalah
yang sering diperdebatkan oleh umat Islam dalam menjauhi dan melarang ketika kita berpuasa, yaitu sikat gigi atau bersiwak di siang hari. Sikat gigi atau bersiwak ketika puasa merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang memakruhkan. Bagi yang menggosok giginya, hendak melakukannya dengan hati-hati, karena jika sampai ada bagian yang tertelan seperti odol, air pada saat berkumur-kumur, dan itu bisa membatalkan puasa. Maka dari itu, untuk berhati-hatilah dan hindarilah kalau kita sikat giginya di siang hari. Imam An-Nawawi berkata rahimahullah, yang berbunyi, Imam Syafi'i dan para ulamanya mengatakan bahwa bersiwak sesudah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa hukumnya makruh, dan ini adalah pendapat yang masyhur baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Nah, adapun bersiwak sebelum zawal pagi, zawal baik dengan siwak yang kering ataupun basah, maka hukumnya tidak makruh. Itulah 10 larangan bagi orang muslim, khususnya bagi orang yang berpuasa. Semoga kita bisa menghindari dan menjauhi agar puasa kita diterima di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.